Welcome on board Siemens Club Indonesia. Hai Sobat Pelaut, kembali lagi bersama kami di channel Siemens Club ID. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai IALA Maritime Buoyant System. Sebelumnya bagi kalian yang sudah pernah on board atau bekerja di atas kapal, kalian akan menemukan buku publikasi yang berjudul Admiralty IALA Maritime Buoyant System NP 735 edisi ke-7 tahun 2012, penerbit United Kingdom, Hydrographic Office, dan bagi yang belum pernah atau yang ingin bekerja di atas kapal, jangan khawatir Sobat Pelaut, kalian bisa bergabung di grup Telegram Siemens Club ID, atau menyaksikan video ini hingga selesai. IALA International Association of Lighthouse Authorities Merupakan suatu badan dunia non-pemerintah yang bersama para wakil dari negara-negara penyelenggara sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP, untuk saling tukar informasi dan merekomendasikan improvisasi-improvisasi sebagai alat bantu navigasi pelayaran. Baiklah, dalam publikasi mengenai Maritime Buoyant System terdapat 8 chapter. Chapter 1, Induction and Description, Chapter 2, Lateral Mark, Chapter 3, Cardinal Mark, Chapter 4, Isolated Danger Mark, Chapter 5, Safe Water Mark, Chapter 6, Special Mark, Chapter 7, Emergency Wreck Marking Buoyants, Chapter 8, Charting. Chapter 1, Induction and Description. Di dalam Chapter 1 dijelaskan mengenai implementasi penerapan buoy dalam pelayaran. Di dunia ini terdapat dua regional, regional A dan regional B. Baiklah, nanti kita bahas kedua regional tersebut, dan di dalam chapter 1 juga terdapat 5 bentuk basic buoy, 1, can, 2, conical, 3, pillar, 4, spherical dan 5, spar. Chapter 2, Lateral Mark. Lateral Mark biasa digunakan bagi kapal-kapal yang ingin memasuki channel atau alur pelayaran menuju pelabuhan terdekat. Umumnya buoy lateral ini digunakan untuk menunjukkan sisi kiri dan sisi kanan alur pelabuhan yang aman. Di region A sisi kanan ditandai dengan buoy berwarna hijau dan sisi kiri ditandai dengan buoy berwarna merah. Sedangkan untuk region B sebaliknya sisi kanan ditandai dengan buoy berwarna merah dan sisi kiri ditandai dengan buoy berwarna hijau. Sedangkan preferred channel, alur atau arah yang disarankan, untuk region A, terdapat buoy berwarna hijau dan di tengah-tengahnya berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa kita harus mengambil alur atau arah ke sebelah kiri, dan jika terdapat buoy berwarna merah dan di tengah-tengahnya berwarna hijau, itu menunjukkan bahwa kita harus mengambil alur atau arah ke sebelah kanan. Ini merupakan gambaran buoy-nya. Bisa dilihat pada gambar untuk keadaan siang hari dan dalam keadaan malam hari. Di sana kita bisa membedakan antara preferred channel dan secondary channel. Untuk region B, terdapat buoy berwarna hijau dan di tengah-tengahnya berwarna merah. Itu menunjukkan bahwa kita harus mengambil alur atau arah ke sebelah kanan, dan jika terdapat buoy berwarna merah dan di tengah-tengahnya berwarna hijau, itu menunjukkan bahwa kita harus mengambil alur atau arah ke sebelah kiri. Ini merupakan gambaran buoy-nya. Bisa dilihat pada gambar untuk keadaan siang hari dan dalam keadaan malam hari. Di sana kita bisa membedakan antara preferred channel dan secondary channel. Chapter 3, Cardinal Mark. Cardinal Mark merupakan tanda yang digunakan pelaut dalam bernavigasi dengan tujuan mendapatkan alur yang terbaik, aman dan relatif efisien agar tiba di tempat tujuan sesuai apa yang diharapkan. Pada Cardinal Mark kita dijelaskan dengan 4 sisi yang wajib kita ketahui dan fahami. 1. Utara, 2. Timur, 3. Selatan, 4. Barat. Utara, warna hitam di atas dan kuning di bawah. Bentuk pilar atau spar, reflektor biru dan kuning, flash atau kilatan tidak terhingga. Dua, timur, warna hitam dan di tengah-tengah terdapat strip kuning atau hitam kuning hitam. Bentuk pilar atau spar, reflektor biru dan biru, flash atau kilatan 3 kali kilatan.
3. Selatan, warna, kuning di atas dan hitam di bawah, bentuk, pilar atau spar, reflektor, kuning dan biru, flash atau kilatan, 6 kali kilat. Empat barat, warna, kuning dan di tengah-tengah terdapat strip hitam, atau kuning hitam kuning, bentuk, pilar atau spar, reflektor, kuning dan kuning, flash atau kilatan, 9 kali kilatan. Chapter 4, Isolated Danger Mark, buoy ini digunakan untuk menandai bahaya kecil yang tertutup dengan air, yang biasanya terdapat di sekitar buoy. Isolated Danger Mark biasanya digunakan untuk menandai bahaya seperti daerah dangkal, bebatuan, bangkai kapal dan bahaya di laut lainnya. Buoy Isolated Danger Mark ini ditandai dengan buoy berwarna hitam dan merah di tengahnya. Flash atau kilatan pada Isolated Danger Mark yaitu 2 kilatan atau 2 quick flash, dengan interval 5 atau 10 detik. Isolated Danger Mark mempunyai reflektor berwarna biru dan merah. Chapter 5, Safe Water Mark, buoy ini digunakan untuk memberitahukan atau menunjukkan bahwa perairan di sekitar buoy aman, dan dalam arti dapat dilalui untuk alur pelayaran. Buoy ini juga dapat digunakan sebagai garis tengah pada alur pelayaran, atau sebagai alur terbaik untuk melintasi di bawah jembatan. Buoy ini berbentuk spherical, pilar dan spar. Buoy ini biasanya diwarnai dengan warna merah dan putih, begitu pula dengan reflektor ditandai dengan warna merah dan putih. Untuk flash atau kilatan, buoy ini mempunyai 1 kilatan lama dengan interval waktu 10 detik. Chapter 6, Special Mark. Special Mark digunakan untuk menunjukkan kepada awak kapal pada suatu area atau perairan khusus. Hal ini bisa kita lihat di dalam peta, peta elektronik, atau pembaharuan pada publikasi. Beberapa contoh penggunaan tanda khusus. Ocean Data Acquisition Systems, atau ODAS. Tanda pada sistem akuisisi data laut seperti TSS, Traffic Separation System. Atau tanda pemisah lalu lintas pada perairan. Tanda untuk tanah rusak, atau perairan yang tidak dapat dilalui alur pelayaran. Tanda zona latihan militer. Tanda kabel atau pipa. Tanda zona rekreasi. Tanda untuk batas-batas daerah berlabuh. Tanda untuk struktur seperti instalasi energi terbarukan lepas pantai. Tanda aquaculture. Special Mark ini mempunyai reflektor berwarna kuning atau tanda silang. Dan flash atau kilatan sebanyak 4 kali berwarna kuning. Chapter 7, Emergency Wreck Marking Buoy. Buoy atau tanda ini digunakan untuk sebuah bangkai kapal darurat agar bangkai kapal baru tersebut yang belum terdaftar dalam dokumen maritim dapat diketahui oleh awak kapal atau bagi pelayar di atas laut. Buoy atau tanda ini diharapkan akan dikerahkan selama 24-72 jam pertama setelah kecelakaan terjadi. Buoy ini berbentuk pilar dan spar. Untuk ukuran buoy ini mengikuti lokasi keadaan setempat. Flash atau kilatan pada buoy ini ditandai dengan kilatan kuning dan biru pada malam hari. Pelampung penanda bangkai darurat dapat dilengkapi dengan kode Morse racun D dan atau transceiver AIS. Demikianlah penjelasan mengenai IALA Maritime Buoyant System. Kami berharap video tersebut dapat berguna bagi kalian yang ingin menjadi seorang pelaut dan bisa menambah pengetahuan bagi semuanya. Jika di dalam video ini terdapat kesalahan yang tidak sengaja, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi yang senang silahkan klik like, bagi yang ingin berkomentar atau memberi masukan silahkan klik komen, bagi yang belum mengikuti silahkan klik subscribe, dan bagi yang tidak ingin ketinggalan video mengenai dunia pelaut silahkan bunyikan lonceng di bawah. Terima kasih.